Dan pemirsa, untuk membahas rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza untuk dirawat di Indonesia, kita akan berdialog dengan Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Persi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Oke, dokter, kita membahas soal rencana evakuasi ini. Apakah rencana ini benar-benar yang dibutuhkan warga Gaza saat ini? Ya, pertama yang kami pahami ini adalah evakuasi medis, gitu ya. Dari narasi-narasi yang disampaikan, artinya memang yang dievakuasi itu rencananya adalah pasien-pasien yang memang membutuhkan perawatan untuk dirujuk ke tempat yang sesuai. Nah, proses ini sebenarnya adalah proses yang sudah rutin dan lazim berjalan selama peperangan yang berada di Gaza. Jadi pasien-pasien yang ada di dalam Gaza yang memang membutuhkan perawatan lebih lanjut itu secara prosedural itu dipilih oleh pemerintah Palestina untuk kemudian dikirimkan ke Mesir atau ke Jordan untuk mendapatkan perawatan. Pemilihan area-area ini berdasarkan memang kemampu laksanaan pasien-pasien dengan kondisi yang berat tersebut untuk dipindahkan dan kemampu laksanaan juga tempat-tempat yang tadi dituju untuk mengolah pasien tersebut. Ini adalah proses yang sebenarnya berlangsung selama perang di Gaza, gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga kalau memang ada rencana untuk dipindahkan ke tempat yang jauh, karena berdasarkan pertimbangan medis, kalau memang kondisi pasiennya itu berat dan perlu dirujuk, maka kita harus memastikan keamanan selama transport. Baik, berarti ini jika nantinya memang terjadi, kapan sebaiknya evakuasi ini dilakukan dan bagaimana mekanisme yang tepat, dokter? Ya, pertama kami tidak mau banyak terlibat dalam narasi-narasi evakuasi ini karena sebenarnya kondisi yang ada di dalam Gaza adalah kondisi katastrofik yang terjadi by design, gitu ya. Kalau kondisi katastrofiknya yang terjadi by design ini tidak dihilangkan, maka korban akan ada terus. Apa yang didesain, serangan-serangan militer di dalam wilayah Gaza kepada penduduk sipil dan diputusnya suplai bahan makanan sehingga menimbulkan kelaparan. Dua hal ini akan menimbulkan kondisi katastrofik kemanusiaan dan pasti akan menimbulkan masalah kesehatan, gitu. Jadi narasi kita harus mengacu kepada akar masalah, bukan hanya selesai di memindahkan atau mengevakuasi, tapi tidak menghilangkan penyebab kenapa penyakit itu terjadi, gitu. Karena akan timbul 1.000 orang lagi nanti yang sakit dan harus dipindahkan lagi kalau tidak diselesaikan penyebabnya. Demikian. Baik, kalau gitu dengan evakuasi ini sejauh mana kira-kira akan berpengaruh pada terciptanya perdamaian di Gaza? Kalau untuk terciptanya perdamaian tentu kita harus menyampaikan satu narasi yang sama, ya, bahwa apa yang terjadi di dalam Gaza adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, baik berupa serangan militer kepada penduduk sipil maupun proses penutupan akses yang menimbulkan kelaparan. Jadi kelaparan dijadikan senjata untuk menekan pihak-pihak yang tidak sependapat, gitu. Jadi tentu saja secara langsung proses evakuasi ini cukup jauh, ya, jalur memutarnya ke target menyelesaikan konflik yang ada. Baik, terima kasih dokter atas informasi Anda dan waktu yang Anda berikan. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.